Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Al-Hufadhu 'alal awtani minal maqasidi ad-dururiyah lit-tasyri'. Al-Hufadhu 'alal awtani minal maqasidi ad-dururiyah lit-tasyri'. Kajian kita yang ke 25, kajian kita yang ke-25, Al-Hufadhu 'alal awtani minal maqasidi ad-dururiyati lit-tasyri'. Menjaga tanah air. Al-Hufadhu 'alal awtani, menjaga tanah air, itu minal maqasidid daruriyati, adalah salah satu tujuan penting, tujuan yang sangat penting lit-tasyri', pada syariah, jurisprudensi, hukum. Menjaga tanah dan air, menjaga tanah air adalah salah satu tujuan penting syariah. Jadi hubbul waton minal iman, marwahu hadratus syekh muassis Nahdlatul Ulama, yang diceritakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Inilah babnya, yaitu bab Al-Hufadh 'alal awtan minal maqasidid daruriyah lit-tasyri'. Bela negara, ya ini babnya, ini yang kita akan kaji. Bela negara, membela tanah air, itu adalah tujuan paling penting dalam syariah. Loh kok bisa? Ya karena kalau negaranya tidak aman, negaranya kocar-kacir, negaranya menjadi perang sendiri, mana mungkin bisa hidup tentrem enak. Sekarang negaranya nggak perang kayak gini aja nyari duit susah. Yo, negaranya aman nih, saja nyari duit susah. Coba bayangkan kalau nggak aman. Malam banyak pencurian, punya ayam dicuri, punya kambing dicuri. Kalau nggak aman aja ini, nggak aman, cuma nggak aman ini, nggak, belum perang lah, belum perang. Punya ayam dicuri, punya kerbau diambil, punya tanaman dirusak, punya ini, nggak aman aja. Itu sudah nggak enak itu hidup. Apalagi kalau perang,
Nah, maka ketika tidak aman, ketika perang, apalagi perang coba, tahu-tahu bunyi dung gitu, dedek udah, ini siapa ini rumahnya yang kena. Lah nanti tahu-tahu, oh si itu rumahnya ambruk, mati orangnya. Nah itu yang terjadi kan ada sekarang kayak gitu. Dung. Lah padahal yang ngedung itu ya sama-sama Islam juga kalau sudah perang saudara itu. Dangdung antar umat Islam, apa gunanya itu? Lah kok nyari hidup enak itu, nggak ketakutan aja udah hebat itu. Pak bisa makan dikirimi oleh PBB, dikirimi hidup di tenda-tenda. Gimana mau bangun negara kalau kayak gitu? Nah, maka itulah al-hufadz 'alal awtani minal maqasid ad-daruriyah litasyri', bahwa menjaga tanah air adalah salah satu tujuan penting syariah nih. Berarti kalau gitu menjaga Indonesia adalah salah satu ajaran penting, ajaran syariatnya Islam yang penting. Wajib. Kalau nggak wajib, ya kalau kita nggak mau menjaga, sudahlah runyam. Jadi Rasulullah pun menyampaikan banyak hal ini di bawah ini. Mimma la syakka fihi, sesuatu yang tidak diragukan lagi. Fihi dalam ma anna hubbal waton, sesungguhnya cinta tanah air. Anna hubbal watoni, sesungguhnya cinta tanah air, wal khufan alaihi, dan menjaga alaihi atas waton, itu fitratun insaniyatun, fitrah naluri manusia. Itu fitratun insaniyatun, naluri manusia, akadaha yang meyakinkan pada fitrah manusia apa asyara'u, ajaran Islam, syara'. Apa asyara'ul hanif, ajaran Islam atau syariah yang benar. Fahada, bermula ini, Nabi Yuna, itu bermula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, mukhatiban, dalam keadaan menyampaikan khutbah, menyampaikan Makkatal Mukarramah, pada Makkah Mukarramah, qailan, dengan mengatakan. Jadi cinta tanah dan air itu adalah termasuk salah satu ajaran syariah. Rasulullah saja cinta tanah air. Ketika dia di Medina, tadinya Rasulullah kan di Mekah, pindah hijrah ke Medina. Cinta tanah air terhadap Mekah. Dia berkata, menyampaikan kepada Mekah, qailan, dengan mengatakan, Rasulullah mengatakan ke Mekah. Ini kalimatnya begini, wallah innaki la khairu ardillah
wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Rasulullah begitu tuh. Saking cintanya terhadap tanah air yang namanya Mekah, karena Rasulullah lahir besar di situ di Mekah, maka dia ngomong kepada Mekah, wallah innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki fa'ah ma kharajtu. Kata Rasulullah, wallah demi Allah, wallah demi Allah, innaki sesungguhnya engkau itulah khairu ardillah, sebaik-baiknya buminya Allah, sebaik-baiknya buminya Allah. Jadi, demi Allah, ini ngomong kepada Mekah Rasulullah, demi Allah engkau adalah sebaik-baiknya buminya Allah. Wa ahabbu ardillahi, dan bumi Allah yang paling dicintainya. Wa ahabbu ardillahi, dan bumi Allah yang paling dicintainya ilallahi, pada Allah. Ya Mekah, engkau adalah buminya Allah yang paling dicintai oleh Allah. Ngomong kepada kota Mekah, walaula anni ukhrijtu, walaula anni ukhrijtu, seandainya aku tidak dikeluarkan atau terusir, sesungguhnya jika aku tidak terusir mingki darimu ya bumi Mekah, mingki darimu ma kharajtu, maka aku tidak keluar dari kamu. Jadi ngomong kepada tanah Mekah, wahai Mekah, sungguh benar Anda Mekah adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak terusir dari kamu, dari Anda, bumi Mekah, maka aku tidak keluar dari Mekah. Itu menunjukkan saking cintanya Rasulullah terhadap Mekah. Kita hidup di Indonesia harus cinta tanah air namanya Indonesia, seperti Rasulullah mencintai tanah airnya Mekah. Kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, makan di Indonesia, kencing di Indonesia, berak di Indonesia, tidur di Indonesia, bangun di Indonesia, angop di Indonesia, gelegeen juga di Indonesia. Itu harus menjaga tanah airnya. Sebagaimana Rasulullah lahir di Mekah, besar di Mekah, teman-temannya banyak di Mekah, ya beliau terus cinta Mekah. Artinya cinta di sini jangan merusak. Gitu loh. Dia jadi begitu. Kok malah jihad. Baca dulu kalau mau jihad itu ayat jihad dalam Al-Quran segitu banyaknya. Itu hanya itu ditafsiri oleh para ahli tafsir mempunyai 3 makna. Ayat jihad itu yang banyak itu dalam Al-Quran. Itu nomor 1,
jihad bil qauli, bagaimana jihad dengan argumentasi, dengan debat, dengan dialog, kasih argumentasi, itu jihad nomor satu. Nomor dua, arti jihad di dalam Al-Quran adalah bila amali sholih, dengan amal soleh. Amal soleh itu ya mencari rezeki untuk suami, istri, anak, sekolah, bayar pajak, sedekah. Nah, itu juga jihad bila amali sholih. Nah, nomor tiga, al jihad bil quwwah. Nah, ini nih orang rata-rata umumnya mengartikan kata jihad yang nomor tiga ini semua, al jihad bil quwwah, jihad dengan kekuatan pedang, bedil, bom. Ini. Lah, pertanyaannya, jihad bil quwwah itu dilaksanakan di mana, kapan? Ada di mana, ada kapannya. Jihad bil quwwah itu ketika ada musuh luar datang ngancam negara kita, ngancam nih negara kita, karena wajibnya kita menjaga negara. Nah, kok ada yang ngancam, itu yang harus diperangi. Misalnya dulu perang dengan kolonial Belanda di sini, maka Nahdlatul Ulama sampai mengeluarkan resolusi jihad. Bahkan di sini jihadnya fardu ain, semua orang wajib, karena jelas lawannya kolonial Belanda. Nah, setelah sudah berdiri Indonesia, sudah diakui oleh negara lain, sudah hidup seperti ini, bukan jihad ini bil quwwah yang seperti Belanda itu yang ada. Nah, kalau ada kiai, ada ustadz menyampaikan sekarang jihad dengan pedang, dengan bedil, dengan bom kepada negara yang sah, itu namanya bukan jihad bil quwwah. Tempatnya tidak di sini, karena di sini Darul Amni, Darul Aman, Darussalam, negara aman, negara damai. Maka jihadnya dengan nomor 1 dan 2. Kalau jihad di negara aman dan negara damai seperti sekarang, pakai jihad ketiga yang bil quwwah, itu bukan jihad itu, tapi sebutannya buwot, pemberontak, ada hukumnya sendiri. Nah, maka jangan asal doang ikut-ikutan, apalagi memfatwakan sesuatu yang dasar dan kondisinya saja salah. Ya, paham? Nah, menjaga tanah air kondisi seperti Indonesia hukumnya wajib, seperti Rasulullah mencintai tanah dan air Mekah, sebagaimana dikatakan, wallah innaki la khairu ardillah wa ahabu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Jadi hubbul watan minal iman ya diambil dari esensi ini, esensi Rasulullah. Esensi Rasulullah menyampaikan mencintai tanah airnya, maka jangan dirusak, jangan dirobohkan, dijaga. Walama hajar, ketika hijrah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal Madinati, ke Madinah, watakhodah, dan mengambil Madinah siapa Rasulullah, watakhodah, dan mengambil siapa Rasulullah pada Madinah, mengambil watonan sebagai tanah air, lahu bagi
Rasulullah, wali ashabi, dan bagi sahabat-sahabatnya Rasulullah al-kiram yang mulia-mulia, lam yangsa tidak lupa siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah lupa watonahu pada tanah airnya Rasulullah, aladina sya'a fihi, aladina sya'a yang tumbuh siapa Rasulullah fihi di dalam tanah air, wala watonahu ladhi yang tidak lupa siapa Rasulullah watonahu pada tanah airnya Rasulullah, alladzi istaqarra fihi yang menetap siapa Rasulullah fihi dalam waton, alladzi istaqarra yang menetap siapa Rasulullah fihi dalam waton, faqala dan bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sabdanya? Allahumma, berdoa ini, Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina makkata au ashad. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahihha lana wangkul hummaha ilal juhfah. Allahumma habib ilaina al-madinah kahubbina makkah awasad. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahihha lana wangkul hummaha ilal juhfah. Mencintai tanah air Rasulullah berdoa, doanya begini, Allahumma ya Allah, habib ilaina, berikanlah kecintaan pada kami, habib ilaina, berikanlah kecintaan pada kami, al-Madinata, terhadap kota Madinah, al-Madinata, terhadap kota Madinah, kahubbina, sebagaimana cinta kita makata pada Mekah, kahubbina seperti cinta kita makata pada Mekah, au asyad atau lebih, au asyad atau lebih. Allahumma ya Allah, barik, berikanlah keberkahan lana pada kita, fi so'ina, pada ukuran takaran sok kita, fi so'ina, pada ukuran sok kita, takaran sok kita, wa fi muddina, dan takaran mud kita, satu sok satu mud, satu. Jadi dalam hal ukuran, jadi ukuran takaran ada dua sebutan, yaitu sok dan mud. Kalau mud itu ukurannya tangan, dua tangan dikumpulin dari sampai sikunya ke depan, taruhin beras, nah itu namanya satu mud. Wasahihha lana wangkul humaha, dan sehatkanlah pada Madinah, dan sehatkanlah pada Madinah lana untuk kita, wangkul, dan pindahkanlah humaha pada penyakitnya Madinah, penyakit huma panas, penyakitnya Madinah dipindahkan ilal Juhfah, ke Juhfah. Saking, jadi Rasulullah tadinya di Mekah, pindah ke Madinah. Ketika di Madinah dia tetap cinta Mekah, maka beliau berkata kepada Mekah,
ya Mekah, wallah innaki la khairu ardillah wa ahabu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Itu kata Rasulullah kepada Mekah. Ketika sudah di Madinah, dia selalu berdoa. Doanya, Allahumma habib ilainal madinah ka hubbina Makkah wa asyad. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahhiha lana wangkul hummaha ilal juffah. Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan lana kepada kita fi sa'ina pada takaran sok kita wa fi muddina dan takaran mud kita wa sahhiha dan berikanlah kesehatan pada Madinah, kota Madinah dan penduduknya lana untuk kita wangkul dan pindahkanlah humaha pada COVID-19-nya Madinah. Nah kalau sekarang, kalau dulu ya penyakitnya ilal Jufa ke Jufa itu daerah, nggak tahu lah di mana itu. Pokoknya mungkin di sesuatu yang jauh gitu. Wa'an Anasin dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada idza qadima min safar fanazara ila juduratil Madinah au du'ara hilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Rasulullah berkata, Anas berkata begini, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar fanadhara ila juduratil Madinah au du'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Dalil yang ketiga sebagai dalil yang menunjukkan cinta tanah air adalah wajib. Menjaga tanah air adalah wajib. Jangan dirusak. Kalau sudah cinta kan masa dirusak? Mencintai kok rusak. Mencintai kok ngerusak itu piye to? Wa an Anas radhiyallahu, dari Anas diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi idza qadima minas safar, ketika kembali dari bepergian, idza qadima, ketika kembali minas safar dari bepergian, Panadoro, maka melihat siapa Nabi ila juduratil Madinah, melihat pada dinding-dindingnya Madinah. Ila juduratil Madinah, pada dinding-dindingnya Madinah. Audo arahilatahu, doa dan mempercepat siapa Nabi rohilatahu, pada laju ontanya, lahu rohilatahu, pada laju kendaraannya, wa ingkana, dan apabila ada siapa Nabi itu ala dabbatin, naik onta, harrokaha, atau naik kendaraan harrokaha, maka menggerakkan siapa Nabi pada dabah kendaraannya min hubbiha, karena saking cintanya Nabi terhadap Madinah. Jadi setiap bepergian Rasulullah naik kendaraan, kok sudah lihat dinding-dinding Madinah kelihatan, dia ngegas kalau naik mobil itu, harokah, kemudian ngegas, biar cepet nyampe. Itu artinya memang cinta terhadap tanah air.
Wadhallah, dan terus menerus siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yuqallibu wajahu, memalingkan wajahnya Nabi fis sama, ke langit, rojaan karena mengharapkan, ayu hawila untuk mengalihkan siapa Allah Azza wa Jal, mengalihkan kiblat tahu pada kiblatnya Nabi, dialihkan tijah baitihi untuk mengarah ke Baitul Haram. Bima kata di tumpah bukan darahmu, yang tumpah darah ibumu kan. Jadi ini bukan tanah tumpah darahmu ya, tanah tumpah ibumu gitu. Ya sama aja, kamu juga tumpah darahnya. Dipotong pusarnya, gitu ya putus. Keluar juga itu, tumpah itu. Al-Quran menjawab doanya Nabi yang sangat cinta terhadap Baitul Haram. Selalu gelisah berdoa, menengadahkan tangannya ke langit, meminta pada Allah, ya Allah, kiblatnya tolong pindah ke Baitul Haram saja, bukan di Baitul mana sebelumnya, Baitul Maqdis ya. Begitu. Maka Allah jawab doanya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haq min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Nah, turun ayat ini menjawab permintaan Nabi yang sangat mencintai Masjidil Haram, artinya cinta tanah air. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, walanuwalliyannaka qiblatan tardaha, wa walli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haq min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ini surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara, sungguh kami, qad nara, sungguh kami sering melihat, taqalluba wajhika, akan menengadahkan mukamu, menengadahkan mukamu fis sama'i, ke langit, pada langit, falanuwalliyannaka, maka sungguh kami akan memalingkanmu, memalingkan kiblatan ke kiblat tardoha, yang kamu sukai. Kiblatan pada kiblat, tardoha, yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli, maka palingkanlah mukamu wahai Muhammad, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wahai ma kuntum, dan di mana saja kamu berada, wahai ma kuntum, dan di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum, dan palingkanlah mukamu,
Fawallu wujuhakum, dan palingkanlah wujuhakum pada mukamu satrohu, pada arahnya. Artinya arah Masjidil Haram sebagai kiblat. Anda di posisi mana saja, mukanya diarahkan ke situ, menghadapnya ke situ. Wa innalladzi utul kitaba sesungguhnya orang-orang Yahudi, ini orang Yahudi nih, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab, layak lamuna, sungguh mereka mengetahui anahu al-haq, sesungguhnya berpaling ke Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Haram itu al-haqqu, yang benar, al-haq yang benar, mirabihim, dari Tuhannya, wa mallahu bighafilin, bukannya Allah itu bighafilin, lupa ama dari hal-hal ya'maluna, yang melakukan. Siapa mereka? Fa akramahu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian memuliakan pada Nabi siapa Allah, bitaujihi ila baitillahil haram, untuk menghadap kiblatnya ke Baitullah, haitsu awala baitin, sekiranya rumah Allah yang pertama, wudi alinas, yang dibangun untuk manusia, wahai tunasa, dan sekiranya tumbuh siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tumbuh besar, fikana fi hadzal baiti, di pojokan bait ini, di pojok-pojokan ini, di sekeliling, wa ta'allaqu, dan selalu terikat siapa Nabi bihi, dengan Baitullah ini, Baitul Haram ini, apa ukuluh, pikirannya Nabi selalu terikat, wa qalbu, dan hatinya Nabi. Wa qad qala al-Hafiz Az-Zihni, itulah sesungguhnya mencintai tanah dan air, tanah air kita yang orang tua kita telah mendirikan dengan susah payah sampai mengusir penjajah 300 tahun dijajah. Maka kemarin kita membuat hallnya Pangeran Diponegoro itu dalam rangka kita berterima kasih, syukur pada Allah. Dulu kalau para pendahulu kita nggak pada mengusir penjajah, mungkin sampai sekarang masih dijajah. Kita orang kelas 2 bahkan nggak jelas, penguasanya mereka terus, kita mungkin jadi budak kelihatannya itu. Nggak merdeka kayak sekarang, mau tidur kalau budak bangunin ya harus bangun, makan ya ditaker. Nah itu karena kita alhamdulillah merdeka, kemarin kita menghauli Pangeran Diponegoro. Karena apa? Itulah para pendiri bangsa, nenek-nenek moyang kita, buyut-buyut kita, mbak-buyut kita, dalam rangka al-hufadz alal auton minal maqasid ad-daruriyah lit-tasyri', bahwa menjaga tanah air adalah salah satu tujuan penting syariah, tujuan penting syariahnya Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, mencintai Mekah, mencintai Madinah, mencintai Baitul Haram. Baitul Haram Rasulullah cinta, maka ketika kiblatnya belum menghadap ke Baitul Haram, berdoa terus ke Allah sampai dikabulkan. Ke Mekah Rasulullah cinta, maka beliau menyampaikan ke tanah Mekah, aku cinta sekali kepada Anda, I love you all, gitu. Begitu pula ke Madinah, begitu pula. Itulah cinta tanah air,
yang disampaikan oleh Hadratus Syekh pendiri Muassis Nahdlatul Ulama, hubbul waton minal iman. Itu ngambil dari ini dalilnya. Iman kepada Nabi, percaya kepada Nabi berarti percaya kepada apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi terhadap negara, mencintainya, tidak merusaknya, tapi harus menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.